Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iwatu iman jamaah salat maghrib dan isya berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang berharga ini, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dalam rangka menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian ilmu ini, kajian yang bersumber dari Al-Qur'an beserta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah memanjatkan puji, tentu kurang afdol kalau tidak mengucapkan sholawat serta salam. Mudah-mudahan terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita, model kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan semangatnya yang telah bersusah payah membawa agama yang benar ini sehingga sampai kepada kita umat Indonesia merasakan benarnya agama Islam yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwatu iman rahimakumullah, kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari dua aspek. Ada yang baik, ada yang buruk. Begitupun takdir yang kita jalani saat ini di dunia ini, kadangkala kita berada pada takdir yang baik atau yang bagus, khair, atau berada pada takdir yang kurang baik atau syarrun. Saking pentingnya takdir ini, Allah Subhanahu wa taala sampai memasukkan perkara takdir ini pada rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6, yang terakhir adalah mengimani takdir, baik itu takdir yang baik atau takdir yang buruk. Iwatu iman rahimakumullah, perkara takdir baik dan buruk ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuknya, telah memberikan solusinya. Ajaban li amril mu'min, begitu menakjubkan urusan kaum mukminin. In asobahu khair, jika terjadi atau hinggap datang kepadanya khairun, kebaikan, syakaro, dia bersyukur. Jadi kalau ada takdir yang baik mesti disyukuri. Wa in asobahu, dan jika menimpanya syarrun, yang jelek, takdir yang jelek, sobaro,
dia mesti bersabar. Baik dan buruk ini bisa dikonversi oleh kita, bisa dijadikan oleh kita khairun, menjadi kebaikan dua-duanya apabila ditakdirkan yang baik dia bersyukur, apabila ditakdirkan yang jelek dia bersabar. Dua-duanya beda posisi tapi sama-sama mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan malam ini di waktu yang singkat ini insyaallah kita akan belajar mengimani takdir yang jelek, takdir yang kurang disukai oleh kita. Ini bisa kita lihat di surat Ali Imran ayat 35 dan 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imra'atu Imrana. Ingatlah ketika berkata istri Imran, yakni Siti Hanah, Rabbi wahai Tuhanku, inni nadartu laka, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, berjanji kepadamu. Maafi batni, apa yang ada di perutku. Maksudnya Siti Hanah sedang hamil, sedang mengandung. Berjanji bahwa anak yang ada dalam perutnya ini muharraron, akan dijadikan anak yang melayani, anak yang menjadi aktivis begitu. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Jadi Siti Hanah ini hidupnya di sekitar Masjidil Aqsa atau Palestina saat ini. Fataqabbal minni, maka kata Siti Hanah, fataqabbal, maka terimalah ya Allah, minni, dari nadarku ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Iwatu iman rahimakumullah, ini ayat ini menjadi tuntunan bahwa siapapun yang hamil, ibu-ibu yang mengandung anak, sebelum anak itu lahir, seyogyanya atau sepatutnya mempunyai keinginan beserta doa bahwa anak yang dikandungnya ini harus punya tujuan, yakni tujuan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hebatnya Siti Hanah ini, anaknya belum lahir tapi sudah mendoakan, sudah menadarkan, sudah meniatkan bahwa anak ini ketika lahir nanti akan menjadi aktivis masjid, anak yang peduli, anak yang akan memakmurkan masjid. Innaka antas sami'ul alim, engkau sesungguhnya maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini ihwatu iman rahimakumullah, diberikan contoh oleh Siti Hanah bahwa ibu-ibu yang tengah mengandung seharusnya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan membaca Quran, terus dengan berdoa, dengan kemudian memiliki tujuan yang baik ketika nanti anak ini dilahirkan. Tapi waktu iman rahimakumullah, di zaman yang serba modern ini kita lihat bagaimana madrasah pertama atau ibu-ibu dari anak-anak yang tengah mengandung, kebanyakan mereka tidak memfokuskan dirinya, kemudian juga tidak memperbanyak ibadah ketika hamil. Padahal iwatu iman rahimakumullah, jika melihat ayat ini bahwa sebaiknya
ketika perempuan yang tengah hamil disibukkan dengan hal-hal ibadah. Ikhwatul iman rahimakumullah, tentu yang jadi gambaran, yang jadi bayangan di benak Siti Hanah yang memakmurkan masjid kan yang diharapkan anak laki-laki begitu. Yang diharapkan anak laki-laki. Karena pertama bisa jadi imam, kemudian kalau tidur di masjid tidak sekhawatir perempuan. Jadi kalau laki-laki tidur di masjid tidak mengkhawatirkan, tapi kalau anak perempuan yang tidur di masjid kan ada kekhawatiran di sana. Kemudian di ayat selanjutnya, falamma wadu'atha. Maka ketika wadu'atha, Siti Hanah melahirkan janin yang ada di perutnya, qalat, Siti Hanah berkata, Robbi inni wadu'tuha unsa. Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Jadi kan tadinya niatnya kalau anak laki-laki mau dijadikan anak yang berbakti untuk masjid. Tapi ketika lahir ternyata anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wadu'at, dan Allah lebih tahu bima wadu'at, terhadap apa yang dia lahirkan. Walaisa dzakaru kal unsa, padahal anak laki-laki itu tidak sama seperti anak perempuan. Jadi kan dalam bayangan Siti Hanah itu dalam perutnya itu anak laki-laki begitu. Karena maklum dulu belum ada USG begitu. Tidak bisa dilihat apakah ini anak laki-laki atau perempuan. Anak perempuan ini nantinya akan menjadi Siti Maryam. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku menamai anak ini Maryam. Wa inni u'iduha, dan aku melindungkan anak ini ataupun bayi ini bika kepada engkau ya Allah. Wa dzurriyyataha, dan juga keturunannya minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ikhwatul iman rahimakumullah, Siti Hanah ini adalah nenek dari Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini cucu daripada Siti Hanah. Siti Hanah ini suami daripada Imron. Ya. Jadi Ali Imron itu kan di surat yang ketiga ada namanya surat Ali Imron, keluarga Imron, di mana bapaknya Imron, istrinya Hanah, anak perempuannya Maryam, kemudian cucunya Nabi Isa alaihi salam. Ikhwatul iman rahimakumullah, keluarga ini adalah keluarga yang hendaknya menjadi model, keluarga yang harus ditiru oleh keluarga muslim saat ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala memuji keluarga Imron ini di ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih Adama, Nabi Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imrona alal alamin, dan keluarga Imron alal alamin, atas manusia di muka bumi ini. Adam, Nuh, Ibrahim semuanya nabi, tapi Imron luar biasanya bukan seorang nabi,
hanya orang soleh bisa menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ibrah, pelajaran bagi keluarga muslim dimanapun mereka berada. Ikhwatu iman rahimakumullah, yang bisa kita pelajari dari keluarga Imron ini tadi, bagaimana Imron ininya soleh, Siti Hanahnya solehah, anaknya solehah Siti Maryam, apalagi cucunya menjadi nabi, yakni Nabi Isa alaihi salam. Ikhwatu iman rahimakumullah, Allah memuliakan keluarga Imron ini luar biasa. Ketika Siti Maryam beranjak menjadi seorang gadis, di dalam surat Maryam, kemudian di dalam surat Ali Imran, begitu jelas Allah menceritakan proses terjadinya kehamilan Siti Maryam mengandung Nabi Isa. Siti Maryam kan didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberitahukan bahwa kamu Maryam akan mempunyai anak. Terus Siti Maryam menjawab, anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku punya anak sementara aku belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Bayangkan, Siti Maryam diberitahu akan punya anak, padahal jangankan untuk berhubungan suami istri, disentuh saja belum pernah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika huwa alayya hayyin. Hei Maryam, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang tidak punya bapak saja alias ibu begitu, tidak ada bapak dan tidak ada ibu juga Allah mampu menciptakan manusia. Buktinya Nabi Adam, tidak ada bapak, tidak ada ibu, jadi karena memang ini sudah iradah, sudah kemauan, sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aradallah, apabila Allah berkehendak, kun, kata Allah, jadi, fayakun, maka akan jadi. Jadi wa iman rahimakumullah, bagi kita yang memiliki masalah yang sangat banyak, masalah yang sangat besar, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena permasalahan yang kita hadapi saat ini sejatinya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, lantas mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengijabah doa kita sampai saat ini? Barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala ingin lebih melihat kita memuji, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala daripada waktu biasanya. Biasanya kalau kita tidak ditimpa musibah, jarang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, pasti yang disebut, yang sering keluar adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika panik sekalipun, nama Allah lah yang akan kita sebut. Nah, iwatu iman rahimakumullah, itu mungkin di antara permasalahan kita. Banyak yang menganggap kita paling menderita, kita paling besar masalahnya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala akbar, maha besar daripada masalah yang kita hadapi. Ikhwatu iman rahimakumullah, setelah diceritakan Siti Maryam hamil tanpa melakukan
hubungan suami istri ini adalah bukti tanda ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita imani, bahwa Nabi Isa ini beserta keluarganya Imron ayatan lil alamin, menjadi ayat bukti Allah Subhanahu wa ta'ala bagi alam semesta ini. Jadi iwatu iman rahimakumullah, bapaknya soleh Imron, istrinya solehah Siti Hanah, memiliki anak yang solehah Siti Maryam, kemudian memiliki cucu yang lebih soleh daripada ibu dan juga kakeknya dan juga neneknya, yakni seorang nabi. Kemudian Nabi Isa ini juga diberikan mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dia bisa bicara fil mahdi, dalam keadaan waktu dalam buayan. Jadi Nabi Isa ini baru lahir sudah bisa ngomong. Kata Nabi Isa ketika ditanya oleh orang Yahudi, "Hei Maryam, kamu itu kan anak orang baik-baik, tapi kenapa hamil? Siapa yang melakukan itu?" Siti Maryam yang memang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berisyarat menunjukkan kepada anak yang baru dilahirkannya, yakni Nabi Isa. Nabi Isa ini kemudian menjawab, "Inni Abdullah, aku ini hamba Allah, ataniyal kitab, yang Allah memberikanku Alkitab, yakni kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, kemudian Allah menjadikanku seorang nabi." Bayangkan, anak kecil yang baru lahir sudah bisa ngomong, kemudian dijanjikan akan diberi kitab dan dijanjikan akan menjadi seorang nabi di masa yang akan datang. Ikhwatu iman rahimakumullah, begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan, memberikan karomah dari keluarga Imron ini dibanding keluarga yang lainnya yang ada di alam dunia ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Siti Hanah ini, bagaimana Siti Hanah ketika menadarkan anaknya untuk menjadi aktivis masjid, untuk menjadi anak yang memakmurkan masjid, tapi ternyata yang dilahirkan anak perempuan. Tidak ada istilah tidak jadi. Jadi Siti Hanah ini tidak mengurungkan niatnya. Meskipun anak perempuan, Siti Maryam ini tinggalnya tidak di rumah Siti Hanah, tapi di mihrab Masjid Al-Aqsa. Jadi sudah kepalang niat, sudah kepalang nazar, sudah kepalang janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia tidak mengingkari janjinya itu. Dia tetap menjadikan anak perempuannya ini untuk berbakti di masjid. Nah, ini takdir yang kurang mengenakkan sebenarnya. Siti Maryam berharap anak laki-laki, tapi yang dilahirkan malah anak perempuan. Ini bukti bahwa Siti Hanah ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa takdir yang jelek, takdir yang kurang kita sukai, jika dihadapi, jika dilawan dengan keimanan, akan menjadi sesuatu yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, kehidupan yang kita jalani saat ini tidak mungkin datar-datar saja.
alias tidak ada masalah begitu. Pasti yang namanya kehidupan ini, dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah menciptakan kita itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kita, menciptakan kita untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, dan untuk mendatangkan pahala dari amalan yang kita lakukan, di antaranya adalah dengan mengimani takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk golongan Jabariyah, jangan sampai kita termasuk golongan Qadariyah, di mana hanya menganggap ini sesuai takdir jadi tidak ada usaha. Itu keliru. Atau kita hanya memiliki keyakinan semua ini usaha kita, itu keliru. Sebagai orang yang beriman, kita mempercayai semua ini sudah ditakdirkan, tapi tidak meninggalkan ikhtiar amal, istilahnya amalan seorang hamba. Nah, iwatu iman rahimakumullah, sampai para ulama mengatakan Qadariyah, Jabariyah ini orang-orang yang sesat karena tidak mengimani takdir yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika kita memakai motor kemudian tidak memakai helm, kemudian meyakini nanti juga kalau belum takdirnya akan selamat di perjalanan, kemudian tidak memakai helm. Orang yang seperti ini bermasalah dengan takdir, keimanan akan takdirnya. Padahal untuk orang yang beriman, dia harus meyakini apa yang dilakukannya adalah ikhtiar, kemudian apa yang akan terjadi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iwatu iman rahimakumullah, pentingnya kita mengimani takdir ini memang tidak gampang. Perkara menerima yang baik itu mudah kalau cuma menerimanya, tapi menyikapinya dengan rasa syukur ini susah. Banyak orang yang menerima takdir baik tapi tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak lagi orang yang tidak mampu menerima takdir yang buruk, sehingga takdir yang buruk itu bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiwatu iman rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita mesti menambah keilmuan kita, menambah keyakinan kita akan takdir yang telah Allah tetapkan dengan cara sering menghadiri majelis-majelis ilmu, karena di sana terdapat amunisi sekaligus nutrisi bagi hati kita. Kita duduk di jalan, kita makan banyak, kita main-main, itu semuanya tidak ada yang berpengaruh terhadap keimanan kita. Keimanan akan bertambah jika diisi dengan keilmuan. Sebaliknya, keimanan kita akan merosot, bahkan hilang kalau tidak di-upgrade, kalau tidak diisi dengan kajian keilmuan. Itu saja mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita petunjuk dan juga kekuatan dalam membimbing kita untuk mengimani takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, baik itu yang baik ataupun takdir yang buruk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.